melimpah tercukupi sepanjang musim ada. Luar biasa, ini salah satu yang bisa dimanfaatkan ini ya. Betul, ya kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi ya dalam acara Mitra Tani, sebuah program yang pastinya para pemirsa nantikan untuk kita bisa mendapatkan ilmunya, utamanya di bidang pertanian. Nah, di episode kali ini pemirsa, saya tidak sendirian ya, sudah ada pakar pertanian yang mau bersamai kita, Bapak Kisbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita mau belajar bidang pertanian ya, Pak ya. Tentunya Iya, betul. komoditas apa hari ini, Pak Kis? Iya, betul. Ini kita akan ketemu sama Bapak Ahmad Sujimin. Kebetulan ini menanam cabai. Wow. Iya, untuk lebih detailnya nanti kita bisa ngomong-ngomong di lokasi. Siap. Hari ini kita mau belajar salah satu komoditas yang pastinya selalu dibutuhkan oleh warga Indonesia ya, Pak ya. Iya. Cabai. Nah, pemirsa, bagaimana proses pembudidayaannya dan bagaimana tips-tipsnya ya nantinya selengkapnya akan kita hadirkan dalam acara Mitra Tani. Jadi tetaplah bersama kami ya pemirsa di channel terpilih MTA TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Wahid. Ayo Pak Ahmad Sujimin. Wahid saya, Pak. Pak Ahmad Sujimin. Cabai. Oh, beliau teman Pak Kis yang saat ini budidaya cabai ya, Pak ya. Oh. Cukup luas ya, Pak ya, lahannya yang dibudidaya cabai hari ini. Ya kurang lebih 1000 meteran. Oh, 1000 meter. Biasanya kan ya sampai 3000, tapi ini cuma sedikit. Oh, tapi dengan saya lihat tadi sekilas pas lewat itu tanamannya sehat-sehat ini, Ya, Pak. alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, beliau Pak Ahmad salah satu yang membudidayakan cabai yang akan memberikan ilmunya kepada kita. Nah, sedikit tanya-tanya dulu Pak Ahmad sebelum nanti saya lihat ke lahannya ya. Ya. Ini awal mula memulai budidaya cabai itu seperti apa itu ceritanya? Ya, memulai bertanam cabai dulu itu saya sempat kerja di toko pertanian. Ya, kebetulan dengan Pak Kis ini dia sukses dahulu. Nah, terus kan banyak sekali petani-petani dari seantero Kabupaten Klaten itu yang datang ke toko pertanian. Saya tanya tanam apa, Lombok bagaimana, ini bagaimana, ternyata saya kepingin sekali nanam Lombok. Nah, ternyata ya hasilnya seperti ini. Ya, ternyata Pak Kis ini gurunya ya salah satunya. Ya, diantaranya begitu. Dia sukses dahulu. Ya. Jenisnya sama, Pak, yang saat ini dikembangkan oleh Pak Ahmad. Oh, Sejak awal hingga saat ini. Apa berubah-ubah terus? Ya. Dulu saya untuk pertama saya mulai tahun 2003 kalau nggak salah. Tahun 2003 itu saya nanam cabai besar. Cabai besar ya. Ya, itu berhasil. Tapi waktu itu berhasil sukses, tapi harganya nggak ya, sukses. Itu. Terus kesini saya nanam cabai rawit. Ya. Juga hasilnya bagus. Nah, ini saya mencoba untuk yang rawit. Oh, cabai rawit hingga saat ini ya, Pak. Ya. Baik. Kalau dilihat Pak Kis, memang cabai rawit ini apa memang harganya stabil atau secara komoditas cabai ini tahan lama sehingga istilahnya banyak orang yang suka ini nanamnya? Ya, secara garis besarnya kalau cabai itu dari segi harga memang fluktuasi harganya itu jadi cepat sekali. Ya. Kadang harga di pagi dengan siang itu sudah beda. Iya, tergantung produktivitas di lahan. Kalau pas panen raya ya nanti cepat sekali turun, tapi ketika di lahan itu tidak ada panen langsung melambung harganya gitu Mas. Berarti memang
harus pintar-pintar ya para petani itu juga mengecek harganya ya Iya. Pak. Kalau pengalaman Pak Ahmad dalam 2003 hingga saat ini dirasakan bagaimana secara prospek ke depan istilahnya, mungkin dari hasilnya apakah cabai ini masih ya cocok lah untuk dikembangkan? Kalau saya dari tahun 2003 yang sudah pengalaman nanam macam-macam, bahkan timun, kacang panjang saya sudah menanam. Nah, prospeknya untuk cabai itu nilai ekonominya tinggi. Ya. Dan seandainya sekarang sudah merah, belum bisa metik, diambil besoknya lah, itu saja masih bisa. Tapi kalau untuk kacang panjang, ini waktu metik, nggak dipetik, besok udah tua, nggak laku lagi. Gitu. Oh ya, berarti selain harganya yang cukup istilahnya bagus itu ya, ternyata kalau misal sehari kita lupa metik atau mungkin belum berkesempatan metik masih bisa ya Pak ya. Masih bisa. Ya. Baik Pak Ahmad, boleh tidak saya ini ke lahan untuk melihat-lihat dan nanti bagaimana para pemirsa bisa lihat kondisi cabenya sehingga kita bisa dapatkan ilmu lebih dari Pak Ahmad ini. Boleh, Yeah. sangat boleh. Dan maka di sana ini ada tenaga satu yang metik juga. Oh ya, baik. Nanti kita lihat pemirsa bagaimana cara pemetikannya juga dan perawatannya di sini. Jadi tetaplah bersama kami dalam acara Mitra Tani. Kesana ya Pak ya. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih ada dalam acara Mitra Tani ya. Dan di belakang saya, sudah saya janjikan tadi kita mau datang ke lahan miliknya Pak Ahmad yang membudidayakan cabai. Nah, bisa dilihat pemirsa, cabai-cabainya ini sudah berbuah dan sudah mulai merah. Dan sudah siap juga untuk dipanen ya Pak Ahmad ya? Iya, insyaallah. Umur berapa sebenarnya sekarang ini Pak cabainya? Untuk hari ini itu umur dari tanam. Iya. Itu 4 bulan pada tanggal 28 kemarin. Oh, Iya. sudah 4 bulan ya? 4 bulan Ya, ya. sudah mulai panen dan ini sudah memasuki panen raya ya Pak ya? Ya, insya Allah begitu. Luar biasa ini pemirsa, dan bisa dilihat ini sehat-sehat, tentu perawatannya dari Pak Ahmad ini cukup bagus juga. Ini ngobrol ke awal mula tanam ini Pak Ahmad. Ya, Dimulai kapan dan seperti apa proses untuk menanam tanaman cabai ini sebenarnya? ya dari tanam itu kalau sudah benihnya itu kurang lebih umur 20 sampai 30 hari itu siap tanam. Tapi sebelumnya lahannya juga dipersiapkan sedemikian rupa, pupuknya organik dipersiapkan, pupuknya kimia juga dipersiapkan. Setelah itu sudah bagus semuanya diaplikasikan. Setelah diaplikasikan ditutup mulsa, terus dilubangi. Nah ini didiamkan dulu kurang lebih 1 minggu baru tanam cabainya. Ya, berarti sebenarnya bibitnya itu sudah ada, kemudian lahannya juga harus disiapkan terlebih dahulu Iya, ya Pak ya. betul. Harus ada penambahan pupuk-pupuknya tadi, Iya. pupuk organik, pupuk kimia sehingga mendapatkan nutrisi juga di tanahnya Iya, itu ya. betul. Kemudian baru ada penambahan mulsa dan pembuatan lubangnya. Iya. Standarnya yang digunakan kalau Pak Ahmad biasanya di sini berapa jarak tanamnya setiap bibit itu? Untuk jarak tanam bibit itu yang paling ideal itu menurut saya itu 60. Oh, 60 cm. 60 cm. 60 sampai 70. Nah, ini kebetulan saya nanam ini jaraknya itu 50. Masalah rencana semula bukan untuk tanam lombok, tapi untuk tanam timun. Jadi kebetulan sudah saya lubangi, terus suasana tidak mengizinkan, terus saya alih ke lombok begitu. Tapi dengan jarak 50 juga bisa menumbuhkan lombok yang cabai yang cukup bagus ya Pak ya, ini bisa dilihat. Iya. Wah, luar biasa. Ini tadi Pak Kis, tadi kan ternyata sebelum kita menanam itu persiapannya juga banyak, bibitnya juga harus siap, lahannya juga siap. Kalau
untuk awal-awal perawatan apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga bibit ini tetap berkualitas? Kan ada ini, kalau di tempat-tempat di sana kan kita beli bibit yang sudah tumbuh itu ya, ada yang nyemai sendiri. Nah, supaya kualitasnya itu bagus, seperti apa perlakuannya? Ya, untuk sebelum ditanam, bibit memang perlu disiapkan, diseleksi, dan jangan sampai ketika kita tanam itu membawa sudah terinfeksi penyakit. Biasanya gitu, kita harus betul-betul selektif, dan ketika sudah dipindah tanam langsung nanti adaptasi sebentar terus bisa hidup normal. Jadi hanya perlu penyiraman saja, tidak usah dipupuk dulu. Iya, begitu. Berarti fokus utama sebenarnya penyiraman, sama kita mengecek ya tanamannya. Jangan sampai ada penyakitnya. Biasanya cirinya seperti apa Pak di bibit itu kalau ternyata dia sudah membawa penyakit? Itu bisa dilihat dari langsung saja dari fisik tanamannya itu, kadang ada bekas bercak coklat, itu karena ada bercak daun, atau karena ada yang lubang-lubang, itu mungkin sudah kena gigitan ulat atau belalang, biasanya gitu. Jadi harus kita siapkan jangan sampai itu terjadi. Ya, berarti kita juga harus menjaga juga ya bibit yang belum ditanam itu Pak ya, supaya tetap sehat dan tetap bagus sebelum nantinya ditanam. Kalau sudah masuk ke masa tanam ini, biasanya yang dilakukan oleh Pak Ahmad itu seperti apa Pak? Apakah ada penambahan booster dalam mungkin kurun waktu 2 hari atau 3 hari setelah masa tanamnya, atau seperti apa perlakuan yang dilakukan oleh Pak Ahmad? Untuk saya, pengalaman saya itu kalau sudah mulai ditanam, itu umur 1 minggu, itu biasanya saya mulai pemupukan pertama dengan cara dikocor, gitu. Pupuk organik cair dan sebagainya itu ya? Ya, kebetulan saya pakai kimia, yang NPK 16-16-16 itu. Berarti setelah seminggu tanam kemudian diberikan pupuk untuk menumbuhkan itu ya Pak ya? Iya. Perawatannya hingga masa panen apa saja ini Pak Ahmad? Ya, perawatan hingga panen selain pemupukan, terus pengamatan itu kan setiap hari saya amati, bahkan seandainya sehari saya itu belum lihat, itu malamnya saya pakai baterai lihat. Nah itu, setelah pemupukan ya pengamatan setiap hari itu tadi, ya kalau ada hamanya itu ya semprot, tapi nyemprotnya saya selektif, pakai tangki kecil itu saja, jadi enggak semuanya, jadi ngirit. Hanya tanaman tertentu yang sakit ya? Iya. Tapi kalau tanamannya itu sudah kena semuanya, ya itu pakai tangki. Ya kebetulan saja, ini alhamdulillah dari awal sampai sekarang ya aman-aman saja. Begitu. Sudah tidak ada hama yang menyerang ya hingga saat alhamdulillah. Ini. Kalau pengalaman Pak Kis dalam istilahnya memberikan pengarahan ke petani-petani itu ya, dalam khususnya cabai itu, perlakuan apa sebenarnya Pak yang paling pas untuk cabai ini bisa menghasilkan buah yang banyak dan tetap sehat hingga masa akhir panennya nanti? Iya, Mas Wakil. Sebelum ditanam, kita memang tadi sudah disampaikan Pak Ahmad, memang agar tanaman itu bagus, kita persiapkan medianya dulu. Jadi media sebagai nutrisi untuk cadangan makanan, jadi biar pertumbuhan vegetatif sampai generasi panen, nanti tetap tanaman itu tetap tumbuh subur seperti ini. Jadi nutrisi harus kita persiapkan, dan untuk kendala hama penyakit itu betul dasarnya pengamatan dulu setiap hari atau mungkin setiap minggu bisa. Jadi tanaman itu kita tahu pasti. Jadi ini tanaman sehat, ini tanaman kena penyakit, kita tahu pasti. Jadi tidak serta-merta tanaman sehat kita aplikasi obat, itu kan namanya pemborosan, kan juga nanti merusak ekosistemnya. Tadi disampaikan Pak Ahmad kalau di lokasi lahannya saat ini alhamdulillah tidak ada hama penyakit yang menyerang ya Pak ya. Kalau biasanya yang sebelum-sebelumnya yang dialami Pak Ahmad, apa penyakit dan hama yang paling sering menjangkit tanaman cabai itu? Ya, oke, terima kasih. Untuk penyakit biasanya itu cuma layu fusarium. Nah itu bisa ditanggulangi dengan agen hayati trichoderma. Gitu. Nah, ada lagi trep itu ditanggulangi dengan abamectin. Tapi trep itu
bisa juga disemprot dengan air biasa itu juga bisa sembuh. Ataupun gejala seperti trip, tapi bukan trip, itu ternyata kekurangan air, lahannya terlalu kering, bisa ngelinting-linting itu. Tapi kalau sudah diairi, nanti bisa tumbuh sendiri, bagus sendiri, gitu. Iya. Kalau standarnya tanaman cabai, lahannya harus seperti apa Pak Kis? Tanaman cabai itu media jangan terlalu basah, tapi jangan juga terlalu kering. Kalau terlalu basah, nanti infeksi fusarium itu cepat sekali, jadi mudah layu. Kemudian kalau terlalu kering, itu juga nanti pertumbuhannya kurang normal, jadi tidak sehat. Gitu. Berarti ya ada air tapi tidak sampai iya, basah kita lihat gitu kalau mau pengairan kita cek dulu, kira-kira dilihat kalau itu kondisi masih basah, artinya tidak sampai becek ya, itu sudah tidak masalah. Saya tidak terlalu kering. Oh ya, berat. Tapi kalau dilihat kondisi lahan yang dimiliki Pak Ahmad ini kan bagus ya Pak ya. Air sebenarnya mengalir, tidak sampai kekeringan, juga tidak sampai istilahnya banyak gitu ya. Ini Bisa kan gitu ya. pendidikannya lumayan tinggi, jadi bisa terhindar dari kelebihan air sehingga penyebabkan lain. Oh ya. Pak Ahmad, ini sekarang saat ini jumlah tanaman yang ada di lahan ini berapa? Ini jumlah tanaman cabai saya ini. Dulu saya membuat lubang tuh jumlahnya ada 1.800-an. Hampir 2.000 ya? Iya. Itu ya alhamdulillah ada 1-2 yang mati, tapi saya sulam alhamdulillah ya bagus. Perlakuan seperti apa Pak yang dilakukan setiap hari selain dengan adanya perawatan dengan pupuk yang dilakukan Pak Ahmad hingga umur 4 bulan ini? Untuk setiap hari ya dikontrol. Tadi sudah diterangkan, setiap hari diamati, kalau ada sesuatu ya cepat-cepat ditanggulangi, jangan sampai itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu. Berarti sebenarnya itu dalam bertani ini fokusnya adalah kita melihat tanamannya ya Pak ya? Iya. Wah, kalau lihat tanamannya sehat, ya sudah kita perlakukan seperti biasa saja, tidak ada tambahan-tambahan pupuk ataupun nutrisi lain. Kalau kita lihat ada penyakit mungkin jamur atau mungkin trikodir pakai ada yang layu, itu baru kita lakukan dengan aplikasikan mungkin booster atau mungkin pupuk yang lain sebagainya itu ya. Hai, pemirsa, luar biasa ilmunya di kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjut dalam program Mitra Tani dalam edisi Cabai di MTA TV. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, hari ini kita masih berada di lahan cabai milik Pak Ahmad ya. Dan tentunya kita akan lihat bagaimana proses panenan juga di cabainya milik Pak Ahmad. Karena kan ini sudah mulai dilihat pemirsa, merah-merah dan siap untuk dipanen. Ya Pak Ahmad, untuk masa tanam saat ini kan cabainya umur kurang lebih 4 bulanan ya. Biasanya kalau cabai ini bisa sampai umur berapa hingga top-topnya cabai itu istilahnya panen terus itu Pak? Ya, itu sebenarnya mulai panen itu umur 85 hari itu sudah ada 1-2 yang merah. Tapi nanti ya 1-2 yang merah diambil. Nanti kalau sudah umur 3 bulan atau 90 hari sudah mulai banyak. Nah ini sudah umur 4 bulan sudah top-topnya ini. Padahal setiap hari saya itu metik 2 orang. Nah, terus untuk namanya caranya metik itu jangan asal metik Mas. Oh, seperti apa Pak?
kalau asal metik itu juga akan merusak ini. Ya ini caranya begini. Seandainya ini ada yang merah. Ada yang merah ini manglunya ke sini, itu ambilnya ke atas. Oh. Itu gampang. Ya. Tapi kalau ini ditarik ke bawah, ini agak Sulit. Tapi kalau di atas gampang. Nah, ini. Oh, apakah itu juga nanti bisa mempengaruhi tanamannya, Pak? Bisa rusak atau mungkin malah tambah ada penyakit yang bisa masuk? Oh, kalau kemungkinan ya cuma ada 1-2 yang rusak gitu saja. Tapi untuk hama dan penyakit kemungkinan tidak. Oh ya, berarti masa ketika umur 85 hari itu sudah mulai siap untuk memanen ya Pak ya. Dan seharinya kalau hingga masa saat ini yang bisa dibilang kan top-topnya untuk dipanen ya Pak ya. Sehari bisa sampai berapa kilo hasil panennya? Ya untuk sementara ini setiap hari saya berdua yang manen itu kurang lebih ya satu orang itu dapat 11 sampai 12 kilo. Oh, bisa hampir 25 kilo ya Pak ya sehari ya. Untuk dari pagi sampai siang tok itu. Iya. Luar biasa ini pemirsa, sehari bisa 25 kilo untuk ketika sudah masa-masa ini ya Pak ya. Kalau di perawatannya Pak Ges, apakah ketika sudah mulai masuk tanam hingga panen ini harus ada tambahan nutrisi ke tanaman cabenya? Iya betul. Jadi biar nanti produktif itu stabil. Jadi biasanya kalau sudah berumur itu kan buahnya semakin kecil. Nah ini untuk menjaga biar tetap stabil, jadi perlu diberi pupuk susulan, istilah dikocor. Ya, tadi dengan MPK itu juga bagus. Jadi biar nanti produksi bagus, tanamannya juga tetap bagus. Nah, tadi untuk teknik pemetikan itu memang betul kalau nanti merusak karena bekas yang diambil cabai tadi nanti ketika sudah panen habis nanti keluar tunas lagi. Itu kalau nutrisinya itu bagus. Bisa ya seperti itu Mas. Ada kriterianya tidak Pak atau mungkin takarannya untuk nutrisi yang diberikan ke tanaman yang sudah mulai tanam dan sudah kita petik ini cabainya? Itu untuk takaran, jadi dikocor pakai sata NPK-nya 1 gram, airnya 10 liter. Nanti setiap batang dikasih kira-kira sebanyak 1 gelas air mineral kurang lebih 200 sampai 250 cc. Baik, satu tanaman kurang lebih 200 hingga 250 ml ya Pak ya, dengan pupuk NPK pemirsa, sehingga nanti nutrisinya tetap ada dan bisa selalu berbuah yang banyak juga di tanaman cabenya. Kalau kebiasaan sehari-hari kan pagi hingga siang ya Pak ya, manennya Pak Ahmad. Ada faktor yang mempengaruhi tidak Pak? Misal kita ambil karena pagi nggak bisa, kita petik sore, berpengaruh tidak dengan tanamannya? Untuk pemetikan saya kira pengalaman saya tidak ada pengaruhnya. Tapi kalau metiknya itu sudah siang atau sore, siang sampai sore itu metiknya itu alot Mas. Jadi seandainya pagi masih segar toh, itu bisa saja itu alot ini. Berarti tanamannya susah ya untuk dipetik ya nanti? Makanya itu yang metik itu berangkatnya pagi-pagi, gampang sekali, tik 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 gitu. Ternyata ada istilahnya ya, ilmunya ya ketika metik itu di waktu pagi itu karena lebih mudah juga untuk dipetik ya Pak? Iya benar. Kalau di segi beratnya ngaruh tidak sih Pak ya? Kalau dipanen pagi dan sore? Saya kira enggak ya. Saya kira enggak. Baik pemirsa, itu dia tipsnya untuk metik itu baiknya di pagi hari, dan tentu nanti ada kelebihan-kelebihan di sana. Kalau sehari-hari kan ini metik kurang lebih 2 orang ya Pak ya. Kalau pas ini nanti repot juga bisa dipetik besok ya sebenarnya, karena masa dari cabai tadi bisa bertahan untuk 1 hari. Kalau semisal ini mulai ada tanda-tanda yang sakit, itu ciri-cirinya apa Pak ketika tanaman itu siap panen, kemudian tapi kok ada becak-becaknya, itu apakah ada tanda-tanda bahwa tanaman itu sudah tidak sehat? Ya, tanda-tandanya fisik itu kalau kena fusarium yang jelas itu namanya daunnya itu layu, terus lemes banget itu tanda-tanda kena penyakit fusarium. Tapi kalau ada bercak-bercak, nah bercak-bercak itu di daunnya bisa juga, atau
yang kena bercak itu cabenya. Oh. Itu yang ditakuti oleh para petani. Nah. Itu yaitu penyakit antrak atau yang terkena di masyarakat itu patek. Oh. Itu yang paling ditakuti oleh petani cabai. Oh. Faktornya apa Pak? Apakah karena musim atau hawa atau ada sengatan serangga yang lain? Itu faktor yang mempengaruhi itu kebersihan lingkungan, Mas. Itu nah ini kan di tempat kalenan itu kan bersih, tidak ada rumput-rumput yang mengganggu. Iya. Di samping itu, ini sengaja saya petik. Sebenarnya kemarin tuh ini Oh, daun yang semuanya. yang tua di bawah dipetik ya? Ya itu kan penyakit tular tanah, Mas. Jadi seandainya nggak dikasih mulsa, Iya. itu cepat sekali menjalarnya. Jadi alhamdulillah untuk saat ini karena pengamatan yang rutin itu dari awal sampai sekarang alhamdulillah tidak ada patek yang datang. Oh, luar biasa. Belum pernah kena patek ya Pak ya di sini? Ya, nah ini belum, ya? tapi biasa-biasa itu kemarin-kemarin tuh ya pernah. Ya, tapi kan sudah ada pengalaman jadi bisa cerita ke pemirsa. Iya. Tipsnya itu tadi. Kalau semisal sudah terkena Pak Kes, perawatan apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya itu semua bisa diantisipasi, Mas. Jadi ada 3 hal yang prinsip. Yang pertama adalah udara atau angin tadi sudah disampaikan Pak Ahmad. Jadi memang sengaja dibikin biar udara ini bisa leluasa masuk sehingga kesan di lingkungan tanaman itu tidak lembab. Oh, Cepat kering, jadi infeksi jamur itu bisa segera terkendali. Kemudian yang kedua adalah adanya air. Jadi Iya. air tadi sudah saya sampaikan jangan sampai berlebih karena akan memicu tumbuhnya jamur yang menjadikan fusarium atau lain tadi. Kemudian yang ketiga adalah tidak kalah penting adalah faktor makanan atau nutrisinya. Oh ya. Jadi kalau kita ingin berbudidaya tanaman sehat, yang insya Allah itu tanpa kita adakan pengendalian hama penyakit, insya Allah dari awal kita sudah siapkan nutrisi dengan maksimal, insya Allah tanaman ini sudah membentuk imun dengan sendirinya. Jadi ketika ada infeksi hama, infeksi penyakit sudah kuat. Apalagi masa-masa produksi ini kan biasanya ketahanan tanaman itu akan menurun. Iya. Jadi kalau nutrisi maksimal, insya Allah tetap bisa kuat untuk tahan menghadapi adanya infeksi hama penyakit. Baik. Ya itu nambahi, Mas. Iya. Untuk nyemprot Iya. nyemprot Penyemprotan. pengendalian hama itu jangan sampai pakai air yang ada di sini. Oh, air yang di sungai depan Iya, nggak boleh? ini sudah terkontaminasi seperti tadi yang saya ceritakan itu patek. Jadi jangan sampai air yang ada di sekitar sini itu ngambilnya ya dari sumur. Itu lebih bagus lagi. Oh ya, karena kan kita di sini lahannya semua bisa jadi ada yang sehat, ada yang sudah menggunakan obat tertentu ya Pak ya. Iya. Jadi lebih baik itu tadi pemirsa tipsnya. Luar biasa ini pemirsa ilmunya dari Pak Ahmad dan Pak Kes. Nanti kita akan lanjut dalam program Mitra Tani. Kita metik cabai dulu ya pemirsa. Ikuti kita dalam channel terpilih MTA TV. Yang sudah merah-merah ini sudah bisa dipetik ya Pak ya. Jadi pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada dalam acara Mitra Tani ya. Dan ini tadi kita sudah dapatkan
sedikit hasil petikan kita. Sebenarnya di lahan masih banyak ini pemirsa, cabai yang dimiliki oleh Pak Ahmad. Ini salah satu hasilnya bisa dilihat bersih, sehat-sehat semua, tidak ada semacam sengatan lebah atau lain sebagainya ya Pak ya, menandakan bahwasanya kondisi cabai Pak Ahmad ini di sini sehat-sehat. Baik Pak Ahmad, sudah hampir lebih dari 20 tahun ini ya mulai tanam cabai ini hingga saat ini. Suka dukanya apa Pak Ahmad dengan berbudidaya cabai ini? Ya, suka dukanya untuk bertanam cabai itu, masalah bercocok tanamnya itu semuanya bisa Mas. Semua orang bisa hanya bercocok tanam, tapi perawatannya dan selanjutnya sampai menghasilkan itu yang paling sulit. Tapi untuk yang tadi ditanyakan dari Masnya tadi, suka dukanya. Suka dukanya ya kalau sukanya itu harganya melambung tinggi. Itu melambung tinggi suka banget. Tapi kalau dukanya sudah pas panen raya harganya hancur. Itu dukanya. Oh ya, berarti memang yang membahagiakan itu ketika panennya bagus, harga jualnya juga bagus gitu ya Pak ya. Paling sedih ketika harganya turun pas panennya banyak itu ya Pak ya. Apalagi ditambah modalnya juga cukup banyak seperti itu. Pernah tidak pengalaman Pak Ahmad itu bisa panen dengan kualitas yang bagus, harganya juga pas bagus? Masih ingat tidak Pak? Oh masih itu. Saya waktu itu tahun 2014. Ya lahannya ini dengan yang sana. Itu saya nanam kurang lebih 4.000-an pohon. Itu harganya waktu dulu tahun 2014 itu harga 35.000 per kilo. Oh, 35.000. Iya. Wah, luar biasa. Dan pas saat itu panenannya juga cukup bagus ya Pak ya? Cukup bagus. Kalau yang paling berat istilahnya yang mungkin harus disiapkan oleh petani ketika mau bertanam cabai ini di apa Pak, modal paling besarnya? Ya paling besar itu tenaga Mas. Tenaga itu untuk membuat biddingan itu modalnya banyak, terus ada lanjaran, terus ada bibitnya, itu tadi, tapi paling banyak itu di tenaga. Tenaga ya. Nah, kalau tenaga ya tidak ada yang bisa kita lakukan ya Pak ya, ya itu merupakan kewajiban harus terpenuhi. Karena kalau istilahnya satu orang juga nanti hasilnya juga tidak maksimal ya Pak ya. Kalau dari pengamatan Pak Kis untuk budidaya cabai ini ke depan prospeknya seperti apa Pak Kis? Ya kalau cabai saya kira masih bisa dikatakan dibandingkan dengan jenis sayuran yang lain, saya kira masih punya potensi untuk harganya lebih tinggi. Karena apa? Karena dari segi gangguan penyakitnya cabai sangat rentan sekali. Jadi meskipun banyak yang nanam, tapi belum tentu bisa panen raya. Karena kondisi iklim itu juga pengaruh. Tiba-tiba pas buahnya lebat, kena serangan layu atau kena serangan antrak tadi. Jadi hancur semuanya. Meskipun banyak yang nanam, tapi harga tetap tinggi. Tapi harus punya modal ilmu yang kuat dulu, yang cukup dulu, karena tidak mudah nanam cabai. Kalau bagi pemula, pesan apa yang Pak Kis bisa share untuk mungkin ada petani-petani muda yang ingin memulai bertani cabai ini? Yang penting sekarang itu senang dulu. Kita mencintai tanaman itu dulu. Kalau sudah senang, nanti ke depan itu mudah sekali. Jadi ada tahapan-tahapan Mas. Ketika kita sedang pengolahan lahan, kita orientasinya jangan sampai besok harganya segini enggak. Tapi ketika memulai pengolahan lahan, kita harus menyeting media itu kita siapkan dengan maksimal. Pupuk kandang, pupuk organik itu jangan sampai ketinggalan, itu wajib kita berikan ketika saat pengolahan lahan. Kita akan menentukan kualitas pertumbuhan dan hasil tanaman. Kalau awal tadi disinggung sedikit terkait dengan pupuk kandang itu, mungkin ada persentase Pak untuk setiap lahan 1000 meternya, atau mungkin ada jumlah berapa kilo pupuk yang harus diberikan? Dibutuhkan. Dibutuhkan. Ya, untuk idealnya itu kira-kira 1 meter persegi 2 kilo cukup ya. Tapi kalau sudah difermentasi, mungkin 50% dari
kebutuhan bisa dikurangi karena sudah ada bakteri yang ingin nanti membantu untuk menyiapkan pupuk di media tersebut. Oke, kalau pengalaman Pak Ahmad ketika cabai ini sudah berhenti produktif ya, tentu kan harus diganti dengan tanaman baru ini Pak Ahmad. Perlakuan apa yang biasanya Pak Ahmad lakukan? Untuk saya, ini kan tanaman pertama Mas. Ini tanaman pertama. Nah, untuk seandainya ini sudah mati, tapi ini nanti sampai buah kedua, jadi setahun lebih nanti bisa, Mas, ini bisa buah kedua, bahkan tanamannya itu bagus, itu sampai buah ketiga. Yang penting nutrisi yang ada di dalam tanah itu terpenuhi. Nah, setelah itu panen, seandainya sudah selesai semuanya, nanti ya ini bisa ditanami lagi, paling tidak ya ini saya lubangi lagi sebelahnya dengan tanaman baru. Kemungkinan ya ada timun, ada juga kacang panjang. Kalau kacang panjang langsung ditanami di lubangnya sudah bagus. Jadi tidak usah merubah bedengan dan lain-lainnya, langsung ditanami itu kacang panjang, tinggal nunggu 8 dino atau 35 hari sudah panen. Oke, berarti masa istirahatnya itu ketika ada tanaman lain yang ditanam ya, ada kacang atau mungkin mentimun itu. Seperti itu bisa nanti menyehatkan tanahnya lagi ya Pak Isis ya. Wah, dengan catatan nutrisi tetap terpenuhi. Ya, itu dia pemirsa. Kita bisa lihat ini hasilnya. Ini kan besar-besar ya Pak ya. Jarang-jarang loh cabai rawit ini bisa sebesar ini. Perawatannya dan tentu pemeliharaannya bagus ini tempatnya Pak Ahmad. Karena juga ilmu dari 20 tahun ini sangat mempengaruhi ini semua ya Pak ya. Nah, pemirsa, kita akan coba kalau cabai ini ya, paling nikmat kan memang biasanya kita makan dengan gorengan. Nah, sudah saya berikan gorengan ini pemirsa. Coba Pak Ahmad, Pak Kis, kita coba untuk kita makan gorengannya. Ya. Ini saya pakai tempe pemirsa. Ini cabainya. Monggo. Iya, cabainya Pak. Cabainya Pak. Ini harus ada ini kan, setiap gorengan harus ada cabai. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas juga ya. Gigitan pertama Pak langsung gitu lah. Karakteristik cabainya pedas sekali loh Pak. Kan ada, mohon maaf, kadang cabai itu yang hanya sebatasnya nama Pak, tapi tidak cabai karena nggak pedas itu. Cabai-cabean ya. Ini cabai beneran. Nah pemirsa, kalau mau dapat cabai yang enak, rasanya pedas dan juga ini kan baru dipetik, tentu juga masih segar ya Pak ya. Nanti juga bisa datang ke lahannya Pak Ahmad ya. Petik langsung, bisa dibeli langsung ya Pak Ahmad ya. Baik Pak Ahmad, Pak Kis, terima kasih waktunya dan ilmunya di kesempatan hari ini. Luar biasa ini, semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk para pemirsa. Dan juga nanti bisa bertambah baik untuk tanamannya, sehat selalu dan panenannya Pak ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perjalanan kita dalam Mitra Tani episode budidaya cabai. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan ilmu dan manfaatnya dan tentunya bisa mengaplikasikannya dalam budidaya para pemirsa di rumah. Akhirnya saya Wahid Arifudin mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.